Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Nurjana dengan NIM 221080205 akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi. Di sini saya akan membahas tentang ISO dan kawanan. ISO adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 23 Februari 1947 yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. ISO ini mengembangkan dan menerbitkan standar internasional untuk berbagai industri, teknologi, dan layanan. Ada berbagai standar ISO. Yang pertama ada ISO 9001 yang berisi tentang sistem manajemen mutu. Yang kedua ada ISO 14001 yang berisi tentang sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga ada ISO 27001 yang berisi tentang sistem manajemen keamanan informasi. Yang keempat ada ISO 45001 yang berisi tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima ada ISO 22000 yang berisi tentang sistem manajemen keamanan pangan. Yang keenam ada ISO 50001 tentang sistem manajemen energi. Yang ketujuh ada ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Di sini kita akan membahas tentang ISO 56000. ISO 56000 series ini adalah standar internasional yang dibuat untuk membimbing organisasi dalam mengelola inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan utama dari ISO 56000 series ini ialah membantu organisasi menciptakan nilai melalui inovasi, baik itu produk, layanan, proses, model, dan bisnis. ISO 56000 itu terdiri dari apa aja sih? Seri standar ISO 56000 ini terdiri dari 7 pedoman utama. Yang pertama ada konsep dasar ISO 56000. Terbitnya itu tahun 2020 yang berisi prinsip manajemen inovasi yang sekarang sudah direvisi pada tahun 2025. Yang kedua itu ada sistem manajemen inovasi ISO 56001 yang terbit pada 2024 yang berisi persyaratan. Yang ketiga itu ada sistem manajemen inovasi ISO 56002 yang didirikan pada tahun 2019 yang berisi panduan-panduan. Yang keempat ada alamat dan metode ISO 56003 didirikan pada tahun 2019 yang berisi tentang kemitraan inovasi. Yang kelima ada penilaian manajemen inovasi ISO 56004 yang didirikan pada tahun 2019. Yang keenam ada alat dan metode ISO 56005. Ini tuh terbit pada tahun 2020 tentang manajemen kekayaan intelektual. Yang ketujuh ada ISO 56006 yang berisi ini alat dan metode pada manajemen intelijen strategis. Namun sekarang itu ada dua tambahan lagi. Yang pertama itu ada ISO 56007 yang berisi tentang alat dan metode manajemen ID. Terus yang kedua itu ada alat dan metode ISO 56008 yang berisi tentang manajemen inovasi. Sekarang inovasi. Inovasi adalah entitas baru yang berubah atau seperti produk, layanan, proses, model, atau metode yang mewujudkan atau mendistribusikan kembali nilai. Inovasi itu lebih mengenai tentang hasil, bukan hanya proses kreatif. Terus ketika berbicara tentang proses, maka katakanlah aktivitas ekonomi agar lebih jelas. Selanjutnya ada kebaruan dan nilai. Kebaruan dan nilai ialah kontekstual. Terus apa yang dianggap inovatif itu akan bergantung pada bagaimana organisasi dan pemangku kepentingan itu memandangnya. Contoh, solusi yang baru bagi perusahaan, meskipun sudah ada di tempat lain, itu dapat menjadi inovatif bagi perusahaan tersebut. Inovasi ini tidak hanya berbentuk produk fisik saja, tetapi ada juga layanan, proses, model bisnis, dan suatu metode untuk melakukan sesuatu. Adapun jenis nilai yang direalisasikan itu ada 6. Yang pertama ada inovasi pertumbuhan, yang kedua ada inovasi berkelanjutan, yang ketiga ada inovasi strategis, yang keempat ada inovasi produktivitas, yang kelima ada inovasi lingkungan, dan yang keenam ada inovasi sosial. Inovasi berdasarkan tingkat kebaruannya itu ada 3, yaitu inovasi bertambah atau incremental, yaitu perbaikan kecil atau peningkatan pada produk, layanan, proses, atau model bisnis yang ada.
Yang kedua ada inovasi menengah atau moderat, yaitu inovasi yang melibatkan perubahan yang lebih signifikan daripada inovasi bertambah, tetapi berdasarkan konsep yang sudah ada. Yang ketiga ada inovasi radikal, yaitu inovasi yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, seringkali mengubah pasar atau industri. Jenis dampaknya atau perubahannya itu ada inovasi yang mengganggu, yaitu mengganggu tatanan yang ada. Terus yang kedua ada inovasi transformatif, yaitu mengubah secara mendasar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip sistem manajemen inovasi. Yang pertama ada realisasi nilai, yang kedua ada pemimpin yang fokus pada masa depan, yang ketiga ada arah yang strategis, yang keempat ada budaya, yang kelima ada pemanfaatan wawasan, yang keenam ada mengelola ketidakpastian, yang ketujuh ada kemampuan beradaptasi, yang kedelapan ada pendekatan sistemik. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.